Horas, salam. Wow, luar biasa. Kita melihat adanya satu perkembangan yang sangat signifikan, yaitu terkait kasusnya Nikita Mirzani yang betul-betul sudah dirilis baik dari pihak Polda Metro Jaya melalui Kasubdit Penmas Humas Polda Metro. Itu dinyatakan bahwa berkas telah dikirim ke pihak jaksa penuntut umum dan itu sampai saat ini masih berproses dan diharapkan akan adanya P21. Dan juga di sisi lain, kalau memang sudah P21, otomatis itu berkas dinyatakan lengkap. Nah, kalau berkas sudah dinyatakan lengkap, maka dapat dilanjutkan dengan tahap limpahan tersangka dan juga barang bukti ke pihak kejaksaan atau disebut tahap kedua. Nah, ini proses masih berlanjut sampai adanya keputusan dari jaksa menyatakan dokumen lengkap atau berkas lengkap. Namun yang kita lihat, masa penahanan ini sudah melakukan perpanjangan sampai 3 kali. Oleh sebab itu, maka kita juga sudah dengar dari pihak Kejaksaan Tinggi DKI bahwa penahanan untuk Nikita Mirzani sudah masuk ke dalam babak akhir dan tidak mungkin diperpanjang lagi. Jika nanti penyidik hingga penuntut umum belum melakukan pemberkasan sampai tahap P21 tahap 2, maka kemungkinan Nikita akan dibebaskan. Nah, ketentuan seperti itulah yang kita dengar dari pihak Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Nah, ini sangat menarik agar kita betul-betul bisa memaknai satu proses dari kasus Nikita Mirzani ini sangat menarik dan sangat menguras energi baik di masyarakat, baik praktisi hukum, baik pihak kepolisian dan juga pihak kejaksaan. Apalagi ada tahapan baru, ternyata dari pihak Nikita Mirzani melakukan gebrakan melalui pengacaranya yaitu Bapak Fahmi, Dr. Fahmi, itu mengajukan gugatan wan prestasi. Dan ini nggak main-main. Di situ nanti akan terlihat bagaimana gugatan itu berjalan, apa-apa aja bukti-bukti dari pihak penggugat dan pihak tergugat. Namun yang masih saya agak sedikit ragu, karena gugatannya dimasukkan itu adalah gugatan wan prestasi. Namun ada selain tergugat yang sudah disebut, ada turut tergugat. Nah, turut tergugat ini yang menurut saya itu sangat-sangat tidak relevan dengan gugatan wan prestasinya. By the way, apapun itu, kita berterima kasih. Semuanya sudah mulai terang. Pihak kepolisian, pihak kejaksaan, dan pihak pengacara Nikita Mirzani sudah bisa membuka bagaimana situasi, strategi, dan keinginan pihak masing-masing. Semoga semua dapat berjalan dengan baik dan dapat terselesaikan tepat waktunya. Saya Advokat Dr. Toga Situmorang tetap mendukung keadilan dan kebenaran. Salam, happy nice weekend. Tuhan memberkati. Horas, salam. Saya Advokat Dr. Toga Situmorang di hari Rabu tanggal 9 April 2025 terkait perkembangan kasus Nikita Mirzani dengan Mail yang telah ditetapkan sebagai tersangka dan juga dilakukannya satu penahanan dan sudah 2 kali perpanjangan masa penahanan. Ini menimbulkan polemik ataupun pro kontra, di mana sampai saat ini masyarakat belum mendapatkan
akses atau update terkait kondisi terakhir dari Nikita Mirzani. Demikian juga dari pihak pengacara Nikita Mirzani, rekan pengacara Bapak Fahmi itu sampai saat ini berbicara di publik sangat-sangat terbatas dan tidak adanya terekspos bagaimana posisi dari kliennya. Namun ada juga yang timbul, kenapa sampai saat ini seorang pengacara yang ditunjuk oleh Nikita Mirzani tidak melakukan pra-peradilan. Nah, ini tentu punya perhitungan sendiri dari seorang pengacaranya Mbak Fahmi. Kenapa dia tidak mengambil pra-peradilan? Sementara pra-peradilan itu adalah haknya seorang tersangka dan pra-peradilan itu adalah hal yang biasa dalam hal membangun kontrol antara sesama penegak hukum, di mana pengacara mengajukan pra-peradilan yaitu sidang pendahuluan ke pengadilan negeri setempat terkait penetapan tersangka kliennya. Dan ini adalah hak kontrol agar bisa jelas posisi hukum baik itu kepolisian, kejaksaan, dan tersangka. Nah, ini adalah hak daripada tersangka untuk mengajukan pra-peradilan. Namun sampai saat ini ruang tersebut tidak pernah dimanfaatkan atau tidak pernah diajukan oleh pihak pengacara dari Nikita Mirzani. Nah, ini yang kita sangat tunggu apa langkah selanjutnya, dan saya mendukung dan saya yakin pihak pengacara mempunyai strategi agar berharap kasus ini segera masuk ke persidangan. Namun apabila nanti dari pihak polisi tidak mampu untuk memenuhi apa yang diminta oleh pihak kejaksaan, karena nanti pihak kejaksaan yang akan mendakwa seorang tersangka menjadi terdakwa di depan persidangan, itu maka mau tidak mau Nikita Mirzani harus bebas demi hukum. Nah, jadi ruang-ruang ini yang ada di dalam proses dari seorang Nikita Mirzani dan Mail. Kita tunggu perkembangan selanjutnya. Semoga yang akan kita tahu proses ke depan betul-betul penerapan terhadap sangkaan yang diduga kepada Nikita Mirzani memenuhi rasa keadilan, bukan karena pesanan atau tekanan orang-orang tertentu. Nah, itu dari saya, Advokat Dr. Toga Situmorang, sebagai seorang praktisi hukum, agar kita terus menunggu bagaimana dari keadilan yang diharapkan oleh Nikita Mirzani. Shalom, Tuhan memberkati.